Sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa percaya kepada Tuhan Yesus, Ustaz? Setelah Ustadz Effendi membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, qala Yasua ila tilmiz ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Ba'da ana akra'u zalikal ayat, ana berpindah, ana hijrah minad dhulumati ilan nur. Jadi setelah saya membaca ayat tersebut, saya hijrah dari kegelapan menuju kepada terangnya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata kepada para muridnya, akulah terang dunia. Jadi Ustadz Effendi pada waktu itu berada dalam kegelapan, tidak tahu mana jalan menuju ke surga, tidak tahu mana siapa yang membawa Ustadz menuju ke surga. Tetapi setelah Ustadz Effendi percaya kepada Tuhan Yesus, maka Ustadz Effendi dapatkan kalimat ayat-ayat di mana Yesus berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Nah, dan Yesus berkata, mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan Yesus berkata, Alkitab berkata, di dalam Yesus ada pemulihan, dalam Yesus ada damai, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada berkat, dalam Yesus ada keselamatan. Itu Tapi aku nggak percaya, Ustaz. saya tidak mengajak Anda berpercaya. Al-Mudarris bertanya kepada saya, maka saya menjawab. Ya, Setiap ya, pertanyaan ada jawaban. Saya tidak mengajak Anda untuk percaya. Ketika Anda bertanya, saya menjawab. Itu Al-Mudarris. Tapi aku nggak percaya. Ya, tidak masalah. Anda tidak percaya, saya tidak mengajak Anda percaya, dan saya tidak pernah menyuruh Anda percaya. Itu iman saya karena saya dapatkan dalam Alkitab. Yesus berkata kepada para murid, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semua orang merindukan bahwa orang tersebut bertemu dengan Sang Pencipta. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Sang Pencipta dengan kekuatannya, dengan amalnya. Ustaz, Yesus itu bentuk apa? Yesus itu firman Tuhan yang jadi manusia, manusia yang sempurna. Ya, mana bentuknya? Ada bentuk dia? Ada bentuknya seperti manusia yang sempurna. Bisa berjalan ya? Namanya juga manusia. Kamu bisa berjalan tidak, bro? Kekal dia. Kekal dia. Kekal. Yang benar kekal. Kekal. Makanya baca Alkitab. Kalau dia kekal di mana sekarang? Dia sekarang lagi menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, supaya di mana Yesus berada, orang yang percaya kepadanya berada. Ada lagi yang mau ditanggapi atau ada yang mau disampaikan, Al-Mudarris? Kalau tidak ada, saya turunkan, jangan berlama-lama di atas. Ya, boleh turun. Oke, karena kalau lama-lama Ustadz Al-Mudarris bisa berpikiran cerdas, berpikir dengan kritis, bisa-bisa murtad kalau lama-lama di tempat saya. Tapi aku nggak percaya, Ustaz. Tidak masalah. Kalau lama-lama Anda di tempat saya, memungkinkan 90% Anda murtad. Ya, memungkinkan 90% Anda pasti murtad. Pola pikir Anda pasti berubah. Cara pikir Anda pasti berubah. Karakter Anda pasti berubah. Ini yang nonton live Abi Ustadz Effendi Usman itu rata-rata orang yang masih dalam kegelapan. Makanya Ustadz Effendi tadi katakan apa? Setelah saya percaya kepada Yesus Kristus, saya dibawa oleh firman minad dhulumati ilan nur. Dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang. Dari alam kebodohan dibawa kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya
Ustadz Effendi dulu tidak tahu. Masih meraba-raba. Mana jalan menuju ke surga? Tidak tahu. Ada yang berkata dengan amal, ada yang berkata dengan pahala. Tetapi ada juga yang berkata, amal pahalamu tidak bisa membawa engkau ke surga. Ternyata Alkitab berkata apa? Hanya aku satu-satunya jalan menuju ke surga. Hanya aku satu-satunya jalan menuju ke surga. Bukan salah satu, tetapi satu-satunya jalan menuju ke surga. Ya. Dulu saya masih meraba-raba. Ustadz Effendi masih meraba-raba, raba kanan, raba kiri, tanya sama si A, tanya sama si B, tanya sama si A, katanya dengan amal, tanya sama si B, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, tanya sama si C. Oh, tidak bisa. Masuk surga itu bukan karena amal kebaikan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kata sebagian orang dan itu ada hadisnya. Jadi Ustadz Effendi ketika percaya kepada Yesus, Ustadz Effendi melihat kasih Tuhan yang begitu nyata. Tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, ahabballahu lihadzal dunya, begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang, semua manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Ustadz Effendi sangat yakin, sangat percaya saudara-saudara yang masih tinggal dalam kegelapan rindu untuk diselamatkan. Jadi melalui live Ustadz Effendi, saudara pasti diselamatkan. Hati saudara terbuka, pikiran saudara terbuka. Tuhan melawat saudara, ya. Tuhan memberikan pencerahan kepada saudara lewat Ustadz Effendi. Akhirnya saudara bisa mengenal Yesus Kristus. Kalau tidak, sulit saudara untuk mengenal Yesus. Makanya setiap saudara yang menonton live Ustadz Effendi, tempatkan dulu hati saudara di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa babi, jangan belum apa-apa anjing, jangan belum apa-apa anak haram jadah, jangan belum apa-apa kubomai, bolong, jangan. Tempatkan hati di tempat yang netral. Tunjukkan kita orang yang beriman, tunjukkan kita orang yang beragama, tunjukkan kita orang yang bertuhan. Tidak ada Tuhan di dunia ini yang mengizinkan kita untuk menghina orang lain. Tidak ada Tuhan yang senang ketika melihat ciptaannya, pengikutnya, umatnya, kaumnya melihat mencaci maki, menghina, mengolok-olok. Tidak ada. Bila ada, bagaimana Ustadz Effendi? Bila ada, tinggalkan Tuhan seperti itu. Apabila kau menyembah Tuhan tetapi hatimu penuh dengan amarah, hatimu penuh dengan kebencian, setiap melihat live Ustadz Effendi marah, setiap melihat live Ustadz Effendi penuh dengan kebencian, caci maki, hina menghina, itu saudara belum mengenal Tuhan yang benar. Ya, belum mengenal Tuhan yang benar. Ini adalah sharing Ustadz Effendi yang paling sederhana, mudah saudara pahami, mudah saudara mengerti. Bayangkan, ketika saudara menghina saya, ketika saudara mengolok-ngolok saya, mencaci maki saya, pertanyaan saya, apakah saudara mengenal Tuhan saudara atau tidak? Apakah saudara beribadah kepada Tuhan saudara atau tidak? Sering saudara beribadah kepada Tuhan saudara atau tidak? Sering saudara berdoa kepada Tuhan saudara atau tidak? Kalau saudara semakin sering berdoa kepada Tuhan saudara, semakin sering beribadah kepada Tuhan saudara, dan saudara jadi jahat setiap melihat live Ustadz Effendi, artinya saudara salah menyembah Tuhan. Ya, saudara salah menyembah Tuhan. Semakin saudara menyembah Tuhan, semakin saudara benci kepada Ustadz Effendi, artinya saudara belum menyembah Tuhan ataupun saudara salah menyembah Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, sifat Tuhan Ar-Rahman, sifat Tuhan Ar-Rahim itu akan melekat pada hamba yang sering beribadah, yang sering berdoa, yang sering berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, sehingga si hamba tersebut tidak mudah tersinggung, si hamba tersebut tidak mudah menghina orang, si hamba tersebut tidak mudah mencaci maki orang, si hamba tersebut tidak mudah mengkafir-kafirkan orang dan mengolok-ngolok orang. Ya, makanya saya selalu berbicara tentang perubahan karakter. Bodoh amat bagi Ustadz Effendi, Yesus bukan Tuhan, Yesus Nabi, Yesus Rasul, Yesus utusan, Yesus dilahirkan, Yesus ini, Yesus itu. Tetapi Ustadz Effendi berubah setelah Ustadz Effendi mengenal Yesus Kristus yang saudara hina. Ya, dan ribuan orang di dunia ini terjadi perubahan
karakter yang luar biasa setelah ribuan orang tersebut percaya kepada Yesus Kristus. Artinya apa? Semakin kita mengenal sesembahan kita, semakin baik kita. Karakter kita semakin baik, budi pekerti kita semakin baik, tutur kata kita semakin baik, sifat kita semakin baik, pola pikir kita semakin baik, bukan semakin jahat. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Rahman dan Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Penyayang dan Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi yang menjadi pertanyaan, Ustadz Effendi Usman apa? Kenapa saudara begitu benci kepada Ustadz Effendi? Ustadz Effendi tidak mengajak saudara untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ustadz Effendi tidak mengajak saudara dan mengajarkan kepada saudara dan menyampaikan kepada saudara untuk melakukan kejahatan. Tidak. Ustadz Effendi Usman selalu mengajarkan tentang kasih, tentang cinta, kasih Tuhan. Diwujudkan melalui kehidupan kita. Bukan kebencian, bukan hina, tapi kasih. Love. Haleluya. Love. Cinta. Oke? Nah ini saudara harus tahu. Ini seperti Kak Mada. Memberikan love, memberikan kasih. Jadi saudara-saudara yang belum memberikan kopi buat Ustadz Effendi, berikan kopi. THR. Ayo, yang belum berikan kopi, Ustadz Effendi tunggu kopi. Yang belum berikan ikan, berikan ikan hari ini THR, saudaraku, buat besok THR. Ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Rahmat Fauzi. Oke. Rahmat Fauzi. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya ya. Siapapun kita, Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Terima kasih yang sudah berbagi. Ya, nanyalah. Apa yang saudara tanyakan? Tapi soal kita nggak ngerti ya kan? Apa? Tapi soal kita nggak terlalu paham bang. Nah ini pertanyaan saya, kunci surga itu apa bang? Kunci surga itu adalah mengenal Yod He Vav He, pencipta langit dan bumi, lewat pribadi Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa Yahweh. Itu adalah kunci surga. Ya, itu kunci surga. Menurut abang ya? Menurut Alkitab, bukan menurut saya. Oh gitu ya bang. Iya, itu kunci surga. Menurut Alkitab. Ada lagi yang pertamanya itu kan abang tahu kan kunci surga itu Allah mengucapkan syahadat ya kan bang? Benar, saya tahu. Ternyata ketika saya melihat, memperhatikan terjemahannya, saya kok ada yang janggal dalam syahadat saya. Contohnya, aku bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, saya tidak pernah menyaksikan tentang Muhammad adalah utusan Allah. Jadi saya tidak bisa dikatakan orang yang bersaksi, orang yang menyaksikan, karena saya tidak melihat, saya tidak menyaksikan, saya tidak ada di tempat. Jadi kalau dibawa ke ranah hukum, kesaksian saya itu tidak sah secara hukum. Dan ternyata setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, kunci masuk surga adalah percaya kepada Yesus Kristus. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 650 tahun setelah Yesus, baru hadirnya iman saudara, baru hadirnya kepercayaan saudara. Artinya sebelum iman saudara hadir, sebelum kepercayaan saudara hadir, Yesus jauh-jauh hari sudah berkata, sudah mengatakan kepada para murid, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
ana tariq ilal jannah. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kunci surga. Makanya orang Kristen ketika beribadah tidak pernah meminta ditunjukkan jalan yang lurus, tidak pernah meminta supaya ditunjukkan jalan yang baik, karena Yesus Kristus adalah jalan, Yesus kebenaran, Yesus kehidupan. Haleluya. Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau belum? Ini yang menjadi persoalannya. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka pantas saudara selalu meminta, tunjukilah saya jalan yang lurus. Orang Kristen dimanapun berada tidak pernah lagi meminta supaya ditunjukkan jalan, karena sudah diberikan jalan oleh Yeshua HaMashiach. Itu Bang Rahmat Fauzi. Oke? Oke bang. Oke, siap. Salam hormat buat Bang Bisa Rahmat. nanya sekali lagi bang? Boleh, silakan. Oke. Tapi kalau Tuhan kamu Yesus itu bang, kenapa dilahirkan ya? Kalau Tuhan kenapa dilahirkan? Yang pertama sekali kita harus melihat Yesus itu dari dua sisi. Sisi kemanusiaannya dia dilahirkan, sisi keilahiannya. Sisi keilahiannya adalah dia mampu berkata-kata di mana nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, manusia-manusia pada umumnya yang lahir dan yang pernah lahir ke muka bumi ini, tidak ada satupun yang punya kuasa seperti kuasa Yesus. Ya, tidak ada. Nabi-nabi manapun, rasul-rasul manapun, manusia-manusia manapun yang pernah dilahirkan dan yang pernah lahir, tidak ada kuasa seperti kuasa Yesus. Makanya Yesus pernah berkata kepada seorang perempuan yang melakukan kejahatan, yang melakukan perzinahan. Apa kata Yesus? Dosamu diampuni. Belum ada manusia yang berkata kepada manusia lain, dosamu diampuni. Belum ada. Ya, dosamu diampuni, pulanglah, jangan melakukan dosa lagi. Hanya Yesus yang berkata seperti itu. Jadi Yesus Kristus itu selain dia adalah juru selamat, dia Tuhan, dia juga memberikan contoh, memberikan teladan bagi kami orang yang percaya kepadanya. Itu Yesus. Makanya tidak ada satupun celah yang didapatkan oleh umat manusia pada diri Yesus. Ada banyak sekali orang di dunia ini mencari celah, mencari kesalahan, mencari pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Yesus, tapi tidak pernah. Makanya pengikut Kristus tidak pernah berdoa supaya Yesus diampuni, supaya Yesus diberikan damai, supaya Yesus diberikan sejahtera. Tidak pernah. Tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini mendoakan, oh Tuhan, berikan damai sejahtera kepada Yesus, berikan damai sejahtera dan sukacita kepada Yesus. Enggak pernah. Kenapa? Karena Yesus adalah Raja Damai. Itu Bang Rahmat Fauzi. Ya, berarti Tuhan Abang itu Yesus, Tuhan emaknya daripada Yesus ya kan? Apa? Tuhan emaknya daripada Tuhan kamu itu Yesus bang. Apa maksudnya? Jadi bagaimana Anda bicara? Coba jelas. Yang melahirkan Yesus itu kan Maryam. Benar sekali. Berarti Tuhan kalian itu Tuhan emaknya daripada Tuhan kamu Yesus itu bang. Tuhan maknya daripada kami Yesus itu bagaimana maksud Anda? Coba bicara dulu, atur dulu bicara. Minum dulu. Sudah buka puasa belum? Udah. Minum lagi supaya bisa bicara dengan baik. Bisa bertutur kata dengan benar. Coba dulu. Minum. Gini bang. Jadi Maryam melahirkan Yesus. Ya. Berarti intinya Tuhan Maryam daripada Yesus. Ibunya? Maryam. Ibunya Maryam kenapa? Tuhan Maryam daripada Yesus. Tua Maryam. Lebih tua. Iya, Lebih tua benar. Maryam daripada Yesus. Oke, sekarang Abang diam lagi, oke, supaya kita tertib. Abang bertanya, saya menjawab. Dari segi lahir, ya, namanya juga ibu. Ya. Seorang anak tidak mungkin lebih tua daripada ibunya. Ibu pasti lebih tua daripada anaknya. Ya. Tetapi dari segi keilahian,
Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Bahkan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bukan sebelum Maryam ada, sebelum Abraham ada. Makanya kegagalan orang abang di sini adalah orang abang hanya fokus pada kemanusiaan Yesus, tapi orang abang tidak fokus pada keilahian Yesus. Orang abang itu selalu menolak keilahian Yesus, yang fokusnya kepada kemanusiaannya. Selalu fokus kepada kemanusiaan. Padahal kalau kita mau melihat, kita mau jujur, kita mau buka Alkitab, belum ada manusia seperti Yesus sejak dunia diciptakan sampai 2025 ini. Yesus berkata apa? Aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Belum ada satupun manusia yang pernah dilahirkan berkata, Ana awwalu wal akhiru, akulah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alef wa Tauf, bahasa Ibrani, yang awal dan yang akhir. Hanya Yesus yang berkata, akulah yang awal, akulah yang akhir. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Itu bro, secara kemanusiaan, secara lahiriah, benar. Ya, apa yang abang tanyakan itu benar, bahwa Bunda Maria lebih tua daripada Yesus. Tetapi Yesus berkata di ayat yang lain, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan Yesus katakan apa dalam Injil Yohanes? Apa kata Alkitab? Semua ciptaan ini, semua yang ada, semua yang kelihatan, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia yang sempurna, maka Dia harus lahir seperti lahirnya manusia yang sempurna. Tetapi tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk kawin mengawini, tujuan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada manusia. Maka Yesus kadang berdoa, Yesus sedih, Yesus menangis. Itu wajar dan sangat wajar, karena Dia memberikan contoh kepada manusia. Dan Dia adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna dilahirkan, manusia yang sempurna punya 2 tangan, punya 2 kaki, manusia yang sempurna bisa membaca dan bisa menulis, manusia yang sempurna bisa mengontrol emosi, manusia yang sempurna bisa mengontrol hawa nafsu. Tidak kawin mengawinin, kawin dengan ini, kawin dengan anak angkat, kawin dengan anak kecil, kawin dengan janda kaya, kawin dengan janda miskin, kawin dengan istri. Enggak ada begitu. Begitu abangku Bang Rahmat. Oke? Halo Bang Rahmat. Oke, udah. Oke, sehat-sehat ya. Iya. Tuhan memberkati Bang Rahmat. Selamat menyambut selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sukses selalu. Jaga kesehatan agar Bang Rahmat selalu sehat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak boleh saling. Nah, kalian jangan mengajarkan Bang Rahmat supaya Bang Rahmat melakukan kejahatan. Jangan. Hina dia, caci maki dia. Enggak boleh, itu ajaran sesat. Makanya Ustadz Effendi selalu berkata apa? Apabila gara-gara agama engkau jahat, tinggalkan agama itu, cari agama lain. Bahkan apabila Tuhan senang melihat engkau melakukan kejahatan, ketika engkau melakukan kejahatan, Tuhan senang misalnya, tinggalkan Tuhan itu, cari Tuhan yang lain bro. Ya, jangan menghina dan jangan mengajarkan orang menghina. Saya melihat setiap ada orang yang naik ke tempat saya, ya hajar. Apa itu? Apa itu? Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih THR-nya ya. Yang belum kasih THR, kasih THR ya. Yang belum kasih kopi, kasih gula, kasih biskuit ya. Yang belum, haleluya, luar biasa. Bapak Ibu, saya sangat percaya pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang yang menonton live Ustadz Effendi. Ketika Ustadz Effendi berbicara, saya sangat yakin, saya sangat percaya saudara pasti mendoakan. Saudara yang ada di live chat pasti mendoakan Ustadz Effendi. Saya sangat yakin, saya sangat percaya. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, agar apa yang Ustadz Effendi bicarakan bisa diterima, punya kuasa,
punya power sehingga firman Tuhan tergenapi. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi saya secara khusus berterima kasih pertama sekali kepada pendoa. Ya, saya secara khusus berterima kasih kepada pendoa dan kepada saudara-saudara yang mendukung, yang mensupport siapapun saudara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya.